Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku Gen Z yang Allah jaga kehormatannya. Mari kita bicara jujur. Di era digital, hanya dengan satu klik kita bisa mengakses konten dewasa, serial yang menormalisasikan seks bebas, dan gaya pacaran tanpa komitmen. Di saat yang sama, topik ini masih tabu, sehingga orang tua kebanyakan masih bingung, guru agama kebanyakan masih menghindar juga. Yang ada hanya kata jangan pacaran dulu ya, itu dosa, tanpa penjelasan. Nah, akhirnya kita menjadi bingung mencari jawaban sendiri dan sering jatuh pada sumber yang menjauhkan kita dari Islam. Hari ini mari kita pahami bagaimana Islam membimbing kita dalam seksualitas, pernikahan, dan relasi yang sehat. Pendidikan seksualitas Islam. Islam tidak tabu membahas seksualitas. Al-Quran saja menjelaskan haid, mimpi basah, hubungan suami istri dengan bahasa jelas dan penuh adab. Konsep pertama adalah iffah, menjaga kehormatan. Bukan sekadar tidak melakukan, tapi kekuatan batin, menahan diri karena sadar tubuh adalah amanah Allah. Dengan iffah, kita tidak terjebak dengan pacaran yang menghabiskan energi emosional kita dan menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak diinginkan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pemuda, siapa mampu menikah, menikahlah." Itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa menjadi perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi memberi solusi menikah bagi yang mampu dan puasa bagi yang belum mampu untuk menikah. Di era digital, kita perlu ta'aruf yang benar, bukan pacaran, penuh rayuan dan berduaan. Tapi proses saling mengenal dengan tujuan nikah dalam bingkai syariat Islam. Nah, juga penting bagi kita memahami kesehatan reproduksi secara ilmiah, menjaga kebersihan, memahami siklus tubuh, mengetahui hak kesehatan semua bagian, dan menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun relasi setara dan adil. Masalah terbesar adalah warisan budaya patriarki yang disalahartikan sebagai ajaran Islam. Anggapan suami sebagai penguasa dan istri sebagai pelayan itu tidak benar. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, Dia diciptakan pasangan dari jenismu agar kamu tentram dan dijadikannya mawadah dan rahmah. Nah, kata mawadah artinya cinta dan rahmah artinya kasih sayang, menunjukkan hubungan setara. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah sebut istri sebagai libas atau pakaian bagi suami dan suami sebagai libas bagi istri. Arti pakaian yaitu saling melindungi, menutupi kekurangan, dan membuat nyaman. Relasi pernikahan adalah kemitraan. Contohnya Rasulullah teladan. Beliau bantu pekerjaan rumah, menjahit pakaian lembut pada istri. Beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku yang terbaik." Hadis riwayat Tirmizi. Pernikahan Islami bukan dominasi, tapi kemitraan. Suami pemimpin yang melayani dan melindungi, bukan pemerintah. Dan istri mitra yang dihormati pendapatnya, didukung karir dan mimpinya. Pahami ini agar tak terjebak relasi toksik bernama agama, resiliensi terhadap budaya populer. Kita hidup di zaman budaya populer, mudah masuk gawai. Contohnya lagu romantisme perselingkuhan, film normalisasi seks, serial tampilkan LGBT sebagai hal biasa. Tanpa sadar, kita sering konsumsi hampir setiap hari. Resiliensi bukan menutup diri, tetapi hanya membutuhkan filter. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Jangan ikuti sesuatu yang tak kau ketahui. Pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban di sana." Tanya diri, setelah nonton film ini, hatiku semakin dekat atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah dengar lagu ini, aku makin mudah jaga pandangan atau makin sulit? Budaya populer bukan musuh,
tapi harus dihadapi dengan kecerdasan. Pilih konten selaras nilai Islam. Banyak kok konten kreator muslim keren, film halal, musik indah tanpa lirik merusak, dan dukung mereka. Kita ikut membangun industri budaya Islami. Teman-teman, cinta itu fitrah, rasa tertarik manusiawi. Islam tidak memusuhi, tapi mengarahkan ke jalan yang diridhoi agar cinta tidak hanya indah di dunia, tapi kekal juga di surga. Jangan biarkan tabu membuat buta. Pelajari agama, tanya guru terpercaya, dan baca buku Islam tentang pernikahan. Persiapkan diri, mental, spiritual, finansial. Jika masih sendiri, jangan gelisah. Allah sedang mempersiapkan pasangan terbaik dan mempersiapkanmu jadi versi yang terbaik. Ya Allah, anugerahkanlah pasangan yang menenangkan hati, penyejuk mata, yang membawa kami bersama menuju surgamu. Amin. Mungkin cukup sekian teman-teman. Bila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.